Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau memberikan nasihat kepada kita tentang 3 perkara. Yang pertama, beliau sampaikan kepada kita, tuba liman tarakad dunya qabla an natrakahu. Jadi berbahagialah orang-orang yang menanggalkan kehidupan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Sahabat, kita tahu bahwa dunia ini sebagaimana Allah menciptakannya, sifatnya itu adalah fana. Sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan musnah, yang mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengingatkan kepada kita, barang siapa yang membelanjakan hartanya semata-mata di jalan Allah, dalam arti berinfak di jalan Allah, ya, dia memperhatikan dari mana dia mendapatkan hartanya dan kemudian kemana dia membelanjakan hartanya, maka itu adalah termasuk kehati-hatian di dalam mencari rezeki Allah. Itu adalah hal-hal yang utama, itu adalah hal yang mulia gitu. Karena beliau ketika menyebutkan bahwa berbahagia orang yang menanggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, itu adalah berkaitan dengan apa-apa yang telah Allah berikan atas diri kita. Misalnya ketika kita berbicara tentang rezeki harta misalnya, maka kita akan senantiasa memperhatikan dari mana kita itu mencari, dari mana kita mendapatkannya, dan kemana kita membelanjakannya, kemana kita mendistribusikannya. Kalau kemudian kita itu mencari harta dengan cara yang tidak halal, maka itu tentu akan menjadikan keburukan atas diri kita. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Karenanya harta yang telah dititipkan Allah atas diri kita, kita belanjakan, kita infakkan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kita cari dan kita membelanjakannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai kemudian kita itu mencari harta dengan cara-cara yang haram, ya, dan kita tidak lagi peduli dengan cara apa kita itu mencari rezeki Allah misalnya. Itu pasti akan menjadikan keburukan bagi kita ketika kita itu berada di dalam kehidupan di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, beliau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau menyampaikan kepada kita, tuba wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Jadi berbahagialah orang-orang yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Kita tahu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Artinya apa? Bahwa kita itu semuanya pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam liang lahat, ya. Pasti kita itu setelah meninggalkan dunia ini, kita itu akan berada di alam barzah.
satu kondisi, satu tempat yang merupakan peralihan dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karenanya siapa yang membangun kuburnya, maknanya barang siapa yang menjaga di dalam aktivitas kehidupannya di dunia itu dengan beramal kebaikan, beramal soleh, dan kemudian continue di dalam mengerjakannya, maka insya Allah itu berarti telah mencari bekal untuk kehidupan akhirat dan akan mendapatkan kebahagiaan hidup di kubur. Ya, karenanya kalau istilah orang Jawa itu ketika kita melakukan kebaikan maka padang kubure jembar jalani. Artinya kuburan kita berada di alam kubur dengan tempat yang begitu sempit, itu akan terasa luas bagi kita, akan terasa kebaikan-kebaikan Allah diberikan kepada kita gitu. Dengan apa? Dengan amal kebajikan. Dan itu tidak akan pernah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingkar terhadap apa yang telah Allah janjikan atas diri kita. Artinya kalau kemudian di dunia itu kita menjaga keimanan dan menjadikan amal soleh kita itu sarana ya untuk mencari bekal kehidupan di alam barzah kita ya, dan kita tahu alam barzah itu merupakan pintu gerbang untuk menuju kehidupan akhirat. Kalau hidup kita di alam barzah itu nyaman, insya Allah bisa dipastikan kehidupan kita di akhirat itu berada di tempat yang terpuji, berada di tempat yang diberikan dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka berbahagialah orang yang berpikir di dalam kehidupannya itu mencari bekal untuk kehidupan akhiratnya, dan ketika memasuki alam barzah dia itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah karena senantiasa menjaga amal soleh, menjaga keimanannya, dan menjaga amal kebaikannya continue terus ditunaikan. Yang ketiga, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan tuba wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Jadi berbahagialah orang-orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah sebelum dia menghadap kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Tentu di dalam amal kebaikan yang dikerjakan tadi, semata-mata yang dia cari itu adalah ridhonya Allah. Semata-mata yang dia ingin dapatkan itu adalah pujian dari Allah, bukan ridhonya makhluk dan juga bukan pujian makhluk, bukan. Maknanya apa, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah? Tentu dalam kehidupan di dunia ini ketika kita melakukan suatu aktivitas, ketika kita itu melakukan suatu perbuatan, kadang-kadang kita itu telah melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kadang-kadang kita itu telah berupaya istiqamah menunaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi di dalam masa-masa fitnah, di dalam masa-masa ujian, kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu justru mendapatkan cemoohan dari makhluk. Kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan justru itu akan mendapatkan hujatan dari makhluk. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, melakukan kesalahan, justru makhluk malah memuliakan, justru makhluk malah memuji-muji dan menyanjung-nyanjung kita. Maka kalau itu yang terjadi, berhati-hatilah, karena sesungguhnya yang kita lakukan itu nantinya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya Allah hanya akan menerima amal yang kita lakukan jika kita itu semata-mata mendapatkan, semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah maknatus sa'adah, kebahagiaan yang hakiki yang akan kita cari dalam kehidupan dunia itu adalah mardhatillah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang selama ini kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa kita harus gelisah ketika banyak orang tidak suka dengan kebaikan yang kita lakukan, padahal itu adalah perintah? Kenapa kemudian kita itu harus galau ketika kita meninggalkan larangan, meski larangan itu dalam konteks kekinian itu adalah sesuatu yang banyak ditunaikan? Maka bersabarlah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, karena Allah sesungguhnya pasti
akan menunjukkan kepada kita mana perkara yang mulia dan mana perkara yang hina, mana hamba-hamba yang beruntung dan mana hamba-hamba yang celaka. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan penuh ampunan dan penuh keutamaan. Jerih payah beribadah di bulan puasa tuntaslah sudah. Kini, bulan Syawal sudah ada di depan mata. Bersama, mari kita sambut bulan Syawal 1442 Hijriah. Baitul Ilmi TV mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterimanya dan dosa-dosa kita diampuni oleh Sang Kuasa. Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah.